Hello, my name is Amy or you know me as Joko Sibabuk. Dan hari ini aku mau nge-review buku berjudul Babel dari R.F. Kuang. Ini aku sebenarnya sudah anticipated reads-ku dari lama, tapi aku baru berkesempatan untuk ngebaca Babel dari R.F. Kuang. Dan kalau kalian bertanya, ini adalah Babel versi terjemahan dari dari penerbit Siramedia, dan untuk versi cover Babelnya yang biasanya kalian temukan itu biasanya yang seperti ini nih. Ini adalah terjemahan ke bahasa Indonesia. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke reviewnya. Jadi Babel ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Robin Swift yang dia itu dibawa dari Tiongkok. Si Robin Swift ini kehilangan orang tuanya, hidup miskin dengan kehidupan yang serba kekurangan hingga akhirnya dia diboyong oleh Profesor Lovell untuk ke Inggris dan disekolahkan ke Oxford. Jadi saat Robin Swift diboyong oleh Profesor Lovell ke Inggris, pada saat itu dia dibesarkan dengan cara yang cukup keras ya, dimana si Robin itu pokoknya dipaksa untuk belajar, terutama disuruh belajar mengenai bahasa-bahasa yang ada di dunia. Dan juga si Robin yang memang dari dulu itu suka banget ngebaca, akhirnya dia mau mengikuti apapun yang dikatakan oleh Profesor Lovell. Hingga akhirnya dia cukup umur dan dia disekolahkan ke Oxford Babel, sama seperti judulnya ini adalah Babel. Dan for your information juga nih teman-teman, buku Babel ini memiliki sebuah vibes kayak dark academia, dan juga ia mengambil latar belakang pada tahun 1836 di Oxford, yaitu kota Menara Impian. Aku baca di sinopsisnya. Tapi ya, buku ini juga mengisahkan tentang kehidupan Robin selama di Oxford, dan akhirnya dia ketemu dengan 3 orang teman, satu namanya Remy, satu namanya Letty, dan satu namanya Victoire. Ya pokoknya itulah. Dan akhirnya mereka bertiga pun menjalani kehidupan selama di Oxford, di mana mereka harus mempelajari bahasa-bahasa sebagai penerjemah. Namun ternyata tidak semudah itu, di mana di Oxford Babel ini mereka memiliki sebuah batang perak. Nah, batang perak ini bisa digunakan sebagai sesuatu yang magis atau sesuatu yang luar biasa penuh dengan keajaiban ketika batang perak ini dicocokkan dengan bahasa-bahasa yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa yang sedang dipelajari oleh Robin dan kawan-kawan. Jadi ketika batang perak ini dicocokkan dengan bahasa yang dipelajari oleh Robin dan juga dicocokkan dengan bahasa Inggris, akhirnya batang perak ini akan mengeluarkan kekuatan yang sama seperti bahasa yang mereka temukan pada saat itu. Dan kekuatannya itu luar biasa, bisa menggerakkan sesuatu, bisa menciptakan sesuatu, bahkan bisa meledakkan sesuatu. Dan itu adalah tugas dari Robin, Victoire, dan juga Letty serta Remy untuk belajar sebanyak-banyaknya bahasa, setua-tuanya bahasa, untuk bisa menggunakan batang perak yang ada di Babel. Dan lagi-lagi tidak semudah itu, karena ternyata seiring dengan berjalannya waktu, Robin pun mengetahui bahwa pengetahuan yang ia dapatkan, pengetahuan yang dipakai oleh Babel itu digunakan oleh Inggris untuk lebih semacam kayak menjajah negara-negara terbelakang, yaitu salah satunya adalah negaranya Robin di Tiongkok, dan di mana Robin itu pun memiliki semacam dilema, di mana dia tuh merasa kayak semacam dia mempelajari sebuah bahasa, menggunakan tenaganya dia, menggunakan pengetahuannya dia, menggunakan bahasanya dia, tetapi dipergunakan untuk menghancurkan negara kelahirannya. Akhirnya dengan semua kedilemaan itu, dia pun ingin melawan Babel, ingin melawan imperium dari Babel untuk menciptakan kesetaraan di seluruh dunia. Namun ternyata tidak semudah itu juga teman-teman, karena Babel itu adalah penggerak dari seluruh dunia atau seluruh batang perak yang ternyata sudah dikirim ke negara-negara lain, ke orang-orang lain, yang notabene perak ini hanya boleh dibeli dan bisa dibeli oleh orang kaya saja. Maka dari itu batang perak ini pun digunakan untuk perbudakan, digunakan untuk sesuatu yang tidak setara, digunakan untuk perang dan lain sebagainya. Ia merasa tidak adil ya, karena ini semua itu bahasa yang dia pelajari, dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya juga adalah orang-orang imigran yang juga dipergunakan bahasanya untuk melawan dan juga untuk menjadi senjata di rumah mereka sendiri. Wow.
Nah, kita akan masuk ke reviewnya, di mana buku Babel ini bergenre fantasi dan juga pengetahuan, jadi historical fantasy gitu. Di mana yang aku suka dari buku ini adalah pertama-tama kita akan disuguhkan dengan sebuah peta, yang menurut kami itu petanya simple, tapi menurutku unik dan menarik ya. Di mana ini adalah peta dari ceritanya City of Oxford, dan di sebelahnya kita akan disajikan dengan peta dari Menara Babel, di mana Robin dan kawan-kawan belajar. Nah, yang aku suka lagi nomor 2 adalah di buku ini kita akan disajikan juga dengan footnote di bawah ini, karena ini adalah genre fantasi dan juga ilmu pengetahuan, historical fantasy. Kita akan dikasih beberapa footnote di bawah ini. Ketika ada ceritanya, kita juga akan disajikan untuk footnote sebagai keterangan. Dan ini adalah sesuatu yang unik karena historical fiction atau historical fantasy seperti ini itu mereka mengambil latar belakang sejarah yang memang terjadi tapi sedikit difiksikan gitu, dan itu menarik banget. Makanya di R.F. Kuang di awal dari buku ini sudah nge-disclaimer kalau ini adalah buku fiksi walaupun berlatar belakang di dunia sejarah. Dan yang kedua yang aku suka adalah aku suka bagaimana R.F. Kuang mencoba menulis buku ini semua itu dengan banyak banget pengetahuan yang akan kita serap ya di dalam buku ini, tapi R.F. Kuang tetap memberikan pengetahuan dan juga memberikan hiburan yang benar-benar menarik, membuat kita tuh kayak semacam tidak pusing gitu ngebaca hal-hal seperti ini kan, karena beberapa mungkin kayak aku itu biasanya kalau ngebaca ini kayak apaan sih gitu-gitu, tapi ternyata hal kayak gitu itu masih disuguhkan kayak semacam hiburan, entertainment, dan juga hal-hal menarik lainnya, dan juga pastinya aksi dan lain-lainnya. Dan itu menurutku asik banget, dan R.F. Kuang bisa ngebalance kedua itu antara pengetahuan dan juga entertainmentnya itu keren banget. Dan di sini juga menceritakan tentang kehidupan dari 4 orang itu, ada Robin, Letty, Victoire, dan juga ada Remy. Dimana di sini kita bisa mempelajari karakteristik dari keempat orang ini nih teman-teman. Dimana kita bisa melihat dari, mungkin kebanyakan kita akan melihat dari si Robin ya. Namun di sini juga kita akan disajikan dengan Letty, Remy, dan juga Victoire dari matanya si Robin awalnya. Dan akhirnya kita bisa mempelajari semua sifat karakteristik yang mereka memiliki karakter developmentnya masing-masing seiring dengan berjalannya kita membaca buku ini. Dan karena latarnya adalah di Inggris pada tahun 1800-an, kita juga banyak disajikan dengan kejadian-kejadian yang menurut kita itu ternyata sangat penting dan juga sangat serius ya pada tahun 1800-an, yang penuh banget dengan kerasisan, penuh banget dengan jomplang antara si kaya dengan si miskin dan lain-lain. Dan juga yang aku suka, kita di sini bisa mempelajari beberapa bahasa, beberapa kata yang mungkin menurut aku sendiri juga cukup baru. Jadi ya cukup menarik juga untuk dipelajari. Dan juga seiring dengan cerita, seiring dengan waktu, kita bakal dimainkan dengan perasaan, di mana kita akan melihat bagaimana kebersamaan antara keempat orang ini, bagaimana juga dengan dilema si Robin memilih untuk tinggal di tempat yang sudah memberikan dia makan, memberikan dia tempat tinggal yang mewah, memberi dia tempat kenyamanan, dan juga Profesor Lovell yang karakteristiknya juga kita bikin bingung, hingga akhirnya dia harus melawan tempat itu untuk menyelamatkan tempat kelahirannya juga. Dan itu kita bisa melihat pergejolakan hati dari Robin, dan itu cukup menarik banget dan menarik juga ya sebenarnya bagi Ami, dan enak banget untuk diikutin. Dan buku ini juga menurut Ami itu cukup page turner, dimana kita kalau ngebaca ini sudah susah berhentinya ya, karena banyak hal-hal menarik yang bisa kita pelajarin di sini. Dan untuk kalian mungkin yang suka banget dengan buku pengetahuan tapi masih didasari dengan fiksi dan juga fantasi umumnya, dan juga spesialnya fantasi, ini buku cocok banget untuk kalian. Apalagi kalau kalian suka dark academia kayak Ami, suka style dark academia kayak gitu, ini cocok banget. Nah, yang bikin aku tertarik dan juga menarik dan juga amazed banget dengan cara R.F. Kuang menciptakan sebuah buku itu adalah bagaimana R.F. Kuang itu mencoba untuk menggambarkan bagaimana sebuah bahasa yang notabene kita pakai nih sehari-hari, bahasa itu bisa menjadi sebuah alat propaganda, dan bahkan sebuah bahasa itu bisa menjadi alat untuk menghapus budaya-budaya orang yang menurut mereka yang memiliki kekuasaan itu kayak ini sepertinya harus dihancurkan. Dan dia juga di sini bahasa itu memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan
dibanding senjata-senjata, dan itu menurut Ami itu keren banget. Penggambarannya juga keren, dan juga penggambaran RF Kuang mencoba membuat kita mengerti bagaimana alur, bagaimana cerita, bagaimana mekanisme dari magis yang dia ciptakan dalam buku ini disajikan dengan benar-benar ringan, bisa kita serapi, bisa kita terima, tapi juga kita merasa kayak, wih aku keren nih ngebaca buku ini, ya kurang lebih kayak gitu lah. Ami secara pribadi sebenarnya merasakan seperti itu ya. Dan kekurangan untuk dari buku ini, kalau menurut aku pribadi, adalah buku ini terlalu slow pace banget, ini buku ini lambat banget jalannya, lambat banget alur ceritanya. Mungkin untuk kalian yang tidak terlalu suka buku yang terlalu slow pace, bahkan menurutku ada beberapa unnecessary tulisan yang menurutku langsung aja sih, nggak usah dijelasin lagi. Mungkin itu beberapa dari kalian seperti aku akan merasa kayak bosan, tapi it will get paid, itu bakal terbayarkan ketika kalian sudah sampai di klimaks, karena ternyata beberapa hal unnecessary itu bisa kita sambungkan ke dalam klimaks yang ada di dalam buku ini. Nah, apa buku ini bahasanya dan juga karakteristiknya sama seperti karya-karya RF Kuang lainnya. Nah, untuk kalian pembaca dari RF Kuang seperti Poppy War series, trilogi dari Poppy War dan juga Yellow Face, buku ini memberikan warna baru nih untuk kalian. Mungkin kalau kalian suka baca buku Poppy War, kalian bakal terpikirkan dengan kesadisan dan juga hal-hal yang mengerikan lainnya. Tapi kalau di buku ini, kita bakal melihat bagaimana RF Kuang mencoba mengalirkan ke kita fantasi yang begitu pelan dan begitu tidak terlalu brutal, namun itu menggerogoti di dalam. Gimana sih cara ngejelasinnya? Tapi pokoknya fantasinya itu tidak brutal di luar ya. Kita membacanya kita seperti brutal-brutal banget, tapi itu menggerogoti perasaan kita, menggerogoti dari dalam, sehingga kita berpikir ketika kita membaca buku ini adalah kita langsung ngerasa kayak, ih kejamnya orang-orang ini, kejam banget. Jadi ya, RF Kuang mencoba untuk menciptakan sebuah dunia yang benar-benar luar biasa, digerakkan dengan sebuah bahasa, namun bahasa memiliki kekuatan dibanding kita melihat buku-buku fantasi lainnya yang memiliki objek atau memiliki barang untuk menjadi sebuah kekuatan. Kayak di Poppy War ada opium dan lain-lain, dan juga kekuatan api. Baru lalu itu ada Yellow Face yang dengan kekuatan bukunya, dengan cerita buku, cerita dan lain-lain. Namun di sini hanya menggunakan bahasa yang notabene kita tidak memegang, kita hanya memegang batang perak yang luar biasa, tapi tetap digerakkan dengan sebuah bahasa. Dan menurutku itu keren banget gimana RF Kuang untuk menuliskan hal tersebut, dan ya, worth to try banget. Untuk klimaksnya, wow. Dan untuk klimaksnya kalian bakal melihat, kalian akan merasakan bagaimana perasaan Robin dan kawan-kawan ketika sudah mencapai di klimaksnya, ketika mereka sudah berusaha dan akhirnya mendapatkan klimaksnya. Entah kalian akan bercampur, entah kalian akan merasa emosi, entah kalian akan merasa marah, kalian nggak tahu. Karena balik lagi ya, seperti yang aku bilang, karakteristik dari 4 orang ini tuh membuat kita tuh merasa kita adalah mereka berempat. Kita adalah Robin, kita adalah Letty, kita adalah Victoria, kita adalah Remy. Dan itu yang membuatku langsung kayak, aku nggak tahu ya ketika mendapatkan klimaks ini aku harus marah, aku harus sedih, atau aku harus bahagia. Aku nggak tahu. Itu yang membuatku menarik ketika ngebaca buku ini dan membuatku kayak semacam aku nggak bisa berhenti ngebaca buku ini. And once again, untuk penutupnya juga menurutku oke. Dia wrap up semuanya, dibungkus semuanya dengan semenarik mungkin, masih menggunakan ciri khas dari RF Kuang ketika menulis sebuah ending. Kalau kalian adalah pembaca Poppy War dan juga pembaca Yellow Face, kalian pasti bakal tahu gimana cara RF Kuang menutup sebuah cerita, dan itu di wrap up semuanya dengan indah di Babel ini yang membuat kita kayak, oh, oke. Anyway, for me, untuk aku sendiri pribadi, aku memberikan buku ini rating 4,5 dari 5. Aku enjoy banget, aku suka. Untuk beberapa pace mungkin unnecessary, but still itu masih bisa ditahan karena dibantu dan juga disembuhkan dengan klimaks-klimaks yang ada. Tapi overall, I really like it. Aku benar-benar ngerekomendasikan kalian untuk pecinta fantasi, apalagi kalian suka historical fiction, you really need to read this book. Like,
right away. You really need to baca-baca sekarang. Okay, that's all from me. Itu dari aku mengenai Babel dari R.F. Kuang. Kalau kalian suka buku ini dan pengen baca, kalian bisa dapatkan di Gramedia terdekat atau toko buku terdekat. Dan ini kalau kalian pengen yang versi bahasa Inggrisnya, kalian juga bisa dapatkan di toko buku terdekat atau di marketplace yang kalian bisa temukan. Tapi tetap ya, ingat beli buku ori, jangan beli buku bajakan. Oke, saya Ami, see you next time. Bye bye.